我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo kalian para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian merebah. Udah siap kancut dengan perjalanan Xiaoyan? Sebelum itu Mimin mau ucapin terima kasih untuk nama-nama berikut ini. Buat kalian yang mungkin mau lempar kopi buat Mimin sebagai apresiasi lebih, kalian bisa melalui link di deskripsi. Kuilah. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini bersembunyi di dekat lubang cacing. Di sisi lain, pria paruh baya yang merupakan pemimpin orang-orang dari Pil Palace benar-benar berteriak marah. Ia berteriak bahwa ia benar-benar akan menghancurkan orang yang membunuh saudaranya. Bersamaan dengan itu, sebuah suara segera berteriak bahwa ia akan mengikuti apa yang si pria inginkan. Si pria pun terkejut dan seketika menoleh ke arah sumber suara. Pada saat ini terlihat ada semburan api surgawi warna ungu kemerahan yang segera melesat. Si pria pun mundur beberapa langkah untuk menghindari serangan kejutan dari Xiaoyan. Sementara itu merasa serangannya gagal, Xiaoyan kembali melesatkan api surgawi melalui pedang kuno miliknya. Si pria pun dengan tanggap segera mengayunkan tangan kirinya dan perisai yang berbentuk angin puyuh segera melonjak. Benturan segera terjadi dan keduanya pada saat ini sama-sama sedikit mundur. Merasakan kekuatan dari Xiaoyan ini, si pria juga sedikit terkejut. Ia pun segera mengeluarkan tombak emas dan melesatkannya ke arah Xiaoyan. Bersamaan dengan itu, Xiaoyan juga pada saat ini segera mengeluarkan gerakan 3000 kaki tanpa bayangan. Melihat teknik yang dikeluarkan oleh Xiaoyan ini, si pria pun bergumam bahwa ini benar-benar tidak bagus. Ia pun mengeluarkan semua kekuatannya dan seketika serangan di antara keduanya pun berbenturan. Energi yang dipenuhi dengan kekerasan seketika melonjak ke segala arah menyapu bebatuan di sekitar. Merasakan tekanan dari Xiaoyan yang tiba-tiba ini, kutil pria parubaya itu pun berubah drastis. Ia pun mundur beberapa langkah dan merasakan tangannya pada saat ini benar-benar mati rasa. Ia juga samar-samar merasakan ada energi yang terkandung dari serangan Xiaoyan yang menyerang tubuhnya pada saat ini. Ia pun terus mundur hingga akhirnya ia berhasil meredakan tekanan dari Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan juga pada saat ini mundur beberapa langkah. Xiaoyan menatap ke arah si pria yang pada saat ini benar-benar terlihat terkejut. Si pria tidak pernah membayangkan dalam mimpinya bahwa kekuatan yang kuat dari pedang kuno ini benar-benar membuat tangannya mati rasa. Serangan Xiaoyan ini membuatnya tidak dapat melanjutkan serangan lanjutan yang rumit yang telah ia siapkan. Selain itu, kekuatan dari serangan sebelumnya benar-benar sangatlah brutal. Ia pun bertanya-tanya apakah ini kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh seorang Dodi tahap awal bintang ke-6. Akhirnya si pria pun segera menekan emosi di dalam hatinya dan bertanya siapakah mereka. Mengapa mereka menyerang kelompok si pria dan apakah mereka tidak takut dengan balas dendam dari Pil Palace? Menanggapi hal itu, Xiaoyan yang diselimuti api surgawi mengabaikan pertanyaan marah pria parubaya ini. Namun Xiaoyan masih ini tetap terdiam dan menyadari tampaknya serangan Xiaoyan sebelumnya lebih unggul dari hal kekuatan. Tetapi energi aneh dari tombak emas ini juga segera meresap ke dalam tubuh Xiaoyan melalui perantara pedang kuno miliknya. Hal itu membuat Xiaoyan merasa bahwa dokinya pada saat ini tiba-tiba terhalang. Xiaoyan juga menyadari dalam pertempuran hidup dan mati sangat fatal jika doki tidak berjalan dengan lancar. Oleh karena itu Xiaoyan pun berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkan energi aneh yang merasuki tubuhnya. Api surgawi di sekitar tubuh Xiaoyan pada saat ini perlahan menyusut. Di sisi lain, pria paruh baya pun tercengang saat ia melihat secara bertahap wajah Xiaoyan yang muncul di hadapannya. Ia pun segera bertanya apakah itu adalah Xiaoyan. Bagaimana mungkin Xiaoyan pada saat ini bisa berada di tahap awal bintang ke-6 Dodi? Selain itu, kekuatan tempur Xiaoyan sebelumnya yang ditampilkan benar-benar begitu kuat. Apakah sebenarnya yang telah terjadi pada saat ini? Pria parubaya itu pun terkejut dan menuju ke arah Xiaoyan dengan tangan yang gemetar.
Ia menyadari bahwa Xiaoyan baru keluar dari gua pembantaian darah sekitar 300 tahun yang lalu. Ia benar-benar merasa bahwa tidak mungkin Xiaoyan dari puncak bintang keempat bisa masuk ke tahap awal bintang keenam. Ia juga benar-benar keheranan karena kekuatan spiritualnya tidak bisa mendeteksi Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan benar-benar telah membersihkan kekuatan aneh yang berada di dalam tubuhnya. Xiaoyan pun tersenyum dan bercanda sebelum akhirnya bertanya apakah si pria benar-benar ingin tahu. Pria parubaya itu pun secara tidak sadar menggunakan kata tolong dan berkata tolong beritahu dirinya. Namun bersamaan dengan itu, pria parubaya itu pun tiba-tiba merasa lautan kesadarannya seketika bergetar dan di sekelilingnya menjadi gelap gulita. Segera mata perak besar yang berkedip dengan kilat tiba-tiba menggantung tinggi di langit. Suara guntur seketika terdengar dan bersamaan dengan itu si pria tidak bisa menahan kelapanya karena rasa sakit yang parah. Sementara itu Xiaoyan segera bergumam bahwa inilah yang Xiaoyan inginkan. Bagaimana mungkin Xiaoyan melepaskan kesempatan yang telah ia ciptakan? Xiaoyan diam-diam telah menyerang si pria dengan kekuatan spiritualnya. Akhirnya Xiaoyan pun segera melesat ke udara dan mengeluarkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan. Kekuatan dari pedang kuno api surgawi Xiaoyan pada saat ini berlipat ganda di bawah momentum kebangkitannya. Xiaoyan melesatkan pedang kuno api surgawi ini ke arah kelapa si pria. Sementara itu Long Yi juga pada saat ini segera melesatkan guntur ke arah si pria. Namun pada saat yang bersamaan, pria parubaya ini juga segera meledakkan cahaya emas dengan kekuatan spiritual yang kuat. Ia menggelengkan kelapanya beberapa kali dengan keras dan matanya kembali jernih. Cincin di jarinya seketika berkedip dan bayangan hitam besar tiba-tiba muncul di samping si pria. Bayangan hitam ini berbentuk seperti besi cair memancarkan aura yang tidak lebih lemah dari pria parubaya tersebut. Ini adalah golem yang merupakan boneka di puncak bintang keenam. Boneka ini pun segera melangkah maju dengan satu langkah dan tidak menghindar ataupun mengelak. Ia mengangkat kedua tinjunya dan dengan paksa menjatuhkan pedang kuno api surgawi yang dibanting oleh Xiaoyan dengan seluruh kekuatannya. Xiaoyan pun terkejut dan bergumam tidak heran sosok ini adalah pemimpin dari grup ini. Ia memiliki kekuatan spiritual di tahap awal keadaan dan memiliki boneka di puncak bintang keenam. Sementara itu si pria pada saat ini segera melesatkan tombaknya yang ditunjukkan ke arah langit. Ia mengaduk angin puyuh berkecepatan tinggi membentuk perisai angin puyuh yang besar. Si pria berniat untuk memblokir serangan guntur dari Long Yi. Pada akhirnya guntur dan perisai pun saling beradu dan kekuatan yang sangat kuat segera melonjak ke segala arah. Setelah benturan ini Long Yi menyadari ada sebuah energi aneh yang memasuki tubuhnya. Long Yi pun kehilangan fokusnya dan pada saat ini Long Yi terkena serangan kekerasan sisa dari angin puyuh. Sementara itu si pria kembali melesatkan cahaya keemasan dari tombaknya menuju ke arah dada Long Yi. Melihat Long Yi yang dalam keadaan berbahaya, Xiaoyan pada saat ini segera melesat untuk menyelamatkan Long Yi. Begitu serangan yang tajam ini hanya beberapa sentimeter dari dada Long Yi. Sosok Xiaoyan pun melesatkan pedangnya dan berhasil menghantam serangan cahaya tombak emas tersebut. Namun meskipun begitu, serangan sisa dari tombak ini pun segera menghantam dada Long Yi. Long Yi pun sedikit mundur, namun pada saat ini ia tidak terluka. Melihat hal tersebut si pria pun sedikit tercengang. Ia tidak menyangka bahwa Long Yi ini benar-benar memiliki pertahanan yang sangat kuat. Sementara itu Xiaoyan dan Long Yi pada saat ini berada di udara memikirkan solusi untuk menghadapi si pria. Keduanya menyadari bahwa pria ini memiliki kekuatan spiritual yang cukup kuat. Selain itu ia memiliki energi yang aneh yang bisa melekat pada senjata bahkan memasuki tubuh mereka. Di sisi lain ada juga boneka puncak bintang ke-6 dan pertahanannya juga luar binasa. Memikirkan hal ini mata Long Yi tiba-tiba berbinar dan ia berkata kepada Xiaoyan. Ia meminta agar ayahnya melihat lengan dari boneka tersebut. Xiaoyan pun melihat dengan hati-hati dan menyadari bahwa di bawah pantulan matahari, lengan boneka yang disilangkan menunjukkan beberapa retakan yang sangat kecil. Selain itu ada juga bekas luka bakar dari retakan tersebut.
Xiaoyan menyadari bahwa itu telah dibakar oleh api surgawi. Sepertinya bahan untuk memurnikan boneka ini adalah logam dingin dan boneka itu sendiri juga merupakan benda padat. Xiaoyan berpikir oleh karena itu boneka ini tidak akan tahan terhadap api surgawi. Xiaoyan mengirimkan transmisi suara atas apa yang ia pikirkan kepada Long Yi. Long Yi pun sangat gembira dan berkata kepada Xiaoyan selama mereka bisa menghancurkan golem ini, pria parubaya ini benar-benar akan menjadi harimau ompong. Akhirnya Xiaoyan pun dengan cepat memerintahkan Long Yi untuk pergi dan menahan pria parubaya tersebut. Bersamaan dengan itu Xiaoyan akan berurusan dengan boneka golem tersebut. Namun Long Yi harus tetap mengingat untuk berhati-hati terhadap kekuatan aneh pria parubaya itu. Long Yi pun menganggukkan kelapanya dan sosok Xiaoyan seketika berbalik. Xiaoyan bergegas menuju ke arah boneka tersebut dengan seluruh tubuhnya yang dilapisi oleh api surgawi yang mengamuk. Xiaoyan tampak seperti meteorit yang jatuh membuat pria parubaya itu seketika mengerutkan keningnya dan sosoknya bergerak. Menyadari hal tersebut, Long Yi pun segera berteriak bahwa lawan dari si pria adalah Long Yi. Long Yi memanfaatkan kekuatan guntur dan kilat untuk memblokir antara pria parubaya itu dengan bonekanya. Si pria parubaya pun pada saat ini mau tidak mau terhenti dan segera menatap marah ke arah Long Yi. Ia pun melesakkan tombak emas miliknya ke arah Long Yi dan Long Yi pun pada saat ini bersiap untuk menerima serangan tersebut. Pertempuran di antara keduanya benar-benar tidak bisa dihindari dan Long Yi pada saat ini hanya bisa berlari menghindar. Sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan juga pada saat ini sedang melesatkan banyak serangan ke arah si boneka. Xiaoyan menemukan bahwa pertahanan dari boneka ini benar-benar luar binasa. Bahkan Xiaoyan telah menggunakan api surgawi untuk membakarnya ditambah dengan pukulan berat dari 1000 kaki tanpa bayangan. Boneka itu benar-benar dapat memblokir semua serangan Xiaoyan. Selain itu, retakan kecil di kedua lengannya pada saat ini tidak melebar ataupun memperdalam sedikit pun. Xiaoyan pun bergumam sungguh sangat sial, tercipta dari bahan apakah boneka ini? Xiaoyan pun terus berusaha dan mencoba menyerang tubuh bagian bawah boneka ini 2 kali. Boneka itu dengan cepat melindungi dengan kedua tangannya untuk mencegah api surgawi memercik ke tubuhnya. Xiaoyan seketika segera menyadari apakah itu menyerang atau bertahan. Boneka ini sepenuhnya bergantung pada sepasang lengannya. Tampaknya kedua lengan dari boneka ini terbuat dari bahan yang berbeda dan sangat langka. Dengan pemikiran ini Xiaoyan sekali lagi melonjakkan api surgawinya. Bersamaan dengan itu Xiaoyan melesatkan kekuatan spiritualnya dan membatasi ruang lingkup pertempurannya. Melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan ini, pria parubaya itu pun seketika mengerutkan keningnya. Ia bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh Xiaoyan ini. Pada saat ini ia tidak bisa lagi melihat dengan jelas pertempuran antara boneka miliknya dengan Xiaoyan. Selain itu, hubungan antara kekuatan spiritualnya dengan boneka menjadi jauh lebih lemah. Namun pada saat ini si pria tidak memiliki waktu untuk memperhatikan dan memikirkan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan ini. Pada saat ini ia benar-benar telah ditahan oleh Long Yi. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini berusaha menghindari serangan dari si boneka. Bersamaan dengan itu api surgawi yang sebelumnya dikeluarkan oleh Xiaoyan semakin melonjak. Tubuh boneka itu pun segera ditutupi dengan api ungu dan tampak seperti orang yang terbakar di neraka. Seperti apa yang diharapkan oleh Xiaoyan, satu demi satu retakan segera bertahap menyebar ke seluruh tubuh si boneka. Menyadari bahaya ini, boneka itu pun berteriak keras dan masih meninju dengan marah ke arah Xiaoyan. Namun Xiaoyan masih berusaha untuk menghindar sebelum akhirnya tersenyum. Xiaoyan melihat celah seperti jaring laba-laba di tubuh boneka tersebut dan segera menjentikan jarinya. Yiwa segera melompat keluar dan berdiri di atas kelapa Xiaoyan. Xiaoyan pun segera berkata bahwa pada saat ini adalah giliran Yiwa untuk bermain. Yiwa pada saat ini tampak bersemangat dan ia segera berteriak dengan gembira. Bersamaan dengan itu cahaya yang terang segera menyala di tubuhnya dan ia melemparkan bunga teratai api satu demi satu. Teratai api ini pun seketika meledak seperti kembang api dan itu seperti mengubur boneka ajaib tersebut.
Di bawah kobaran api surgawi ini, retakan pada tubuh boneka ini pun dengan cepat menjadi semakin banyak. Api surgawi ini pun terus membakar celah-celah retak dan menerobos masuk ke dalam tubuh si boneka. Akhirnya boneka ini pun terhuyung-huyung seperti orang yang mabuk dan pada saat ini tidak bisa lagi menahan tubuhnya. Sementara itu di sisi lain, wajah pria parubaya itu pun akhirnya berubah drastis. Hubungan spiritual di antara dirinya dengan boneka ini memberitahunya bahwa boneka itu terluka parah. Si pria pun berusaha untuk menarik boneka tersebut, namun ia benar-benar dihalangi oleh Long Yi. Pada akhirnya ia segera mengeluarkan kekuatan penuhnya dan melesatkan tombak ke arah api yang mengelilingi Xiaoyan. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan pun seketika menoleh dan merasakan tombak ini menghantam ke arah api surgawi. Xiaoyan sedikit terkejut ketika tombak ini menyentuh api surgawi, tetapi tombak ini benar-benar tidak hancur. Xiaoyan juga meyakini tampaknya si pria memiliki cara aneh untuk membawa boneka ini keluar. Xiaoyan pun tidak bisa membiarkan hal itu dan Xiaoyan pada saat ini memerintahkan Yiwa untuk menyerang. Xiaoyan tidak ingin gagal dan Xiaoyan memutuskan untuk menghancurkan boneka ini sekaligus. Selama boneka ini menghilang, maka pria paruh baya berjubah emas ini pasti akan mati. Akhirnya segel di tangan Xiaoyan dan Yiwa pada saat ini berubah dengan sangat cepat. Beberapa teratai api segera keluar dan seketika menemui bayangan senjata tombak yang mengarah ke arahnya. Banyak ledakan yang padat segera terjadi dan terdengar terus-menerus. Di bawah kekuatan api yang paling murni, senjata tombak ini pun seketika meledak dan terpental. Pada saat yang bersamaan, di bawah tekanan api surgawi ini, boneka itu pun seketika meledak. Boneka itu hancur berkeping-keping yang tak terhitung jumlahnya dan melemparkannya dengan api yang tidak padam. Di sisi lain, pria parubaya pun segera merasakan sakit di hatinya. Tanpa boneka itu, ia pada saat ini benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri. Bersamaan dengan itu, beberapa teratai api pun segera muncul secara acak dan ia tidak bisa lagi melihat kemungkinan untuk menang. Menyadari hal ini, ia benar-benar dipenuhi dengan penghinaan di dalam hatinya. Namun ia harus tetap bertahan hidup dan segera membuat keputusan dalam hatinya. Tanpa ragu, ia pun segera melonjak ke langit dan segera melarikan diri dengan putus asa menuju ke arah lubang cacing. Menyadari hal tersebut, sayap tulang pun seketika menyebar di punggung Xiaoyan. Ia mengeluarkan keterampilan kecepatan tubuhnya hingga tahap yang ekstrim dan mengejar kaki dari pria paruh baya tersebut. Dalam beberapa pasang surut, Xiaoyan segera mengangkat pedang kuno api surgawinya tinggi-tinggi dan menebas kaki pria paruh baya tersebut. Menyadari adanya serangan yang datang, si pria pun segera mengeluarkan perisai angin puyuh yang tebal. Benturan pun segera terjadi, namun perisai ini patah dan tidak bisa menahan serangan dari Xiaoyan. Pedang kuno api surgawi Xiaoyan pun terus melesat hendak menghantam ke arah kaki si pria. Namun si pria memanfaatkan lonjakan dari serangan sebelumnya dan ia segera melesat menjauh. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan sedikit terkejut dan kembali melesat. Sementara itu di sisi lain, si pria merasakan dingin di punggungnya dan ia segera menoleh. Ia melihat tombak emas yang diselimuti petir yang melesat ke arahnya. Ia pun dengan susah payah berusaha untuk menghindar ke samping, namun ia kembali tertegun. Pada saat ia menghindar ini, sosok Xiaoyan bersama dengan Yiwa telah tiba di hadapannya. Yiwa melesatkan teratai api yang dikemas rapat di depan pria parubaya tersebut. Sementara itu di sisi lain, pada saat yang bersamaan, Xiaoyan melesatkan pedang kuno api surgawinya. Xiaoyan kembali mengeluarkan 1000 kaki tanpa bayangan yang dilesatkan ke arah si pria. Sementara itu Long Yi juga pada saat ini melesatkan serangan gunturnya dari sisi lain. Si pria pada saat ini benar-benar berkeringat dingin melihat 3 serangan dari 3 arah yang berbeda. Ia pun mengeluarkan semua doki dan kemampuannya untuk menghadapi serangan ini. Angin puyuh pun seketika melonjak di sekitar si pria dan 3 serangan ini seketika meledak bersama. Energi dari 3 serangan super ini jelas tidaklah sederhana. Sebuah bola api yang menyilaukan segera naik di langit di atas mereka.
Gelombang kejut yang besar memaksa Xiaoyan, Long Yi, dan Yiwa pada saat ini mengelak sejauh 100 meter. Mereka pun segera menstabilkan sosok masing-masing dan mereka terkejut bercampur dengan rasa senang. Mereka menyadari tampaknya pria paruh baya ini pasti telah hancur. Akhirnya setelah beberapa saat nyala api pun memudar dan turbulensi di ruang angkasa berangsur-angsur menghilang. Sosok hitam berdiri di udara dengan kedua lengan yang melindungi dadanya terlihat samar-samar. Long Yi tidak bisa menahan diri untuk bertanya apakah orang itu sudah mati. Menanggapi hal itu, Xiaoyan yang pada saat ini merasa sedikit terkejut pun menggelengkan kelapanya. Deteksi kekuatan spiritual Xiaoyan menyadari bahwa pria ini belum mati. Xiaoyan pun segera berkata, tentu saja pria ini belum mati. Bisakah seseorang berdiri di sana jika ia telah mati? Namun meskipun masih hidup, pria ini tidak ada bedanya dengan orang yang mati. Mendengar perkataan Xiaoyan ini, Long Yi pun bergegas untuk menuju ke arah si pria. Long Yi mengangkat senjatanya dan hendak melesat, namun segera ditahan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun segera berkata kepada Long Yi, meskipun ia adalah musuh, namun ia adalah musuh yang layak dihormati. Pria ini memiliki keterampilan bertarung yang langka dan Xiaoyan belum pernah menemukannya di dalam hidupnya. Kekuatan tempurnya mungkin yang terbaik di antara puncak bintang ke-6. Ia juga benar-benar memiliki pengalaman yang mantap dan bisa menentukan kapan waktunya maju atau mundur. Jika bukan karena bantuan dari Yiwa, Xiaoyan khawatir mereka benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Xiaoyan menggelengkan kelapanya dengan menyesal dan memerintahkan Yiwa untuk membiarkan si pria pergi. Namun pada saat ini Yiwa yang telah menyiapkan teratai api yang mengelilingi si pria segera meledakkan teratai api miliknya. Bersamaan dengan itu, sosok hangus si pria pada saat ini seketika berubah menjadi debu dan menghilang. Melihat api surgawi yang menghilangkan si pria ini, Xiaoyan hanya bisa terdiam. Sementara itu Yiwa membuat ekspresi bingung karena ia tidak tahu apa yang ia lakukan benar atau salah. Melihat penampilan lucu dari Yiwa ini, Xiaoyan tidak bisa menahan tawa dan berkata bahwa itu tidak apa-apa. Xiaoyan menghela nafas dan memerintahkan semuanya pada saat ini untuk mendekat. Xiaoyan lanjut berkata bahwa pada saat ini mereka benar-benar harus lebih berhati-hati di masa depan. Long Yi pun mengangguk setelah mendengar perkataan dari Xiaoyan. Mereka menyadari bahwa mereka benar-benar akan berhadapan dengan musuh yang lebih kuat daripada ini. Pada saat ini baik Xiaoyan dan Long Yi benar-benar mengalami kelelahan setelah pertempuran. Akhirnya Long Yi pada saat ini segera bertanya apakah ayah ingin memulihkan dokinya dan pergi keluar untuk membunuh wanita yang tersisa. Menanggapi hal itu, Xiaoyan menyipitkan matanya dan berpikir sejenak sebelum akhirnya membuka mulutnya. Xiaoyan berkata bahwa ia tidak benar-benar ingin membunuh wanita itu. Long Yi seketika terkejut dan bertanya apakah alasannya. Menanggapi hal itu, Xiaoyan berbicara perlahan dan menatap ke arah langit sambil berpikir. Xiaoyan berkata seharusnya Long Yi juga telah mendengar hal ini. Wanita itu adalah wanita dari Tetua Agung Istana Pil. Selain itu, ia juga berasal dari keluarga Pil Demon dan sepertinya ia bukan orang yang berbahaya. Menanggapi hal itu, Long Yi berteriak tidak setuju. Long Yi berkata mengapa jika memang ia seorang wanita dari Tetua Agung, bahkan akan ada lebih banyak tetua yang harus mereka bunuh dari Pil Palace. Xiaoyan pun memandangi Long Yi yang marah sebelum akhirnya tersenyum dan menjelaskan dengan lembut. Xiaoyan berkata bahwa nasib dari klan alkemis benar-benar sangat tragis. Klan akan dibunuh atau menjadi budak dari kekuatan yang begitu kuat seperti Pil Palace. Huoli adalah salah satu budak seks dari Tetua Agung Istana Pil. Mendengar hal itu, Long Yi segera terkejut dan berkata jika begitu permasalahannya, apa yang dimaksud oleh ayah? Apakah rencana yang akan dilakukan oleh ayahnya? Xiaoyan pun memandang ke arah Long Yi dengan tekad di matanya dan lanjut menjelaskan. Xiaoyan berkata ia pikir mereka mungkin bisa membujuk si wanita ini untuk bergabung dengan mereka. Long Yi pun mengangguk dengan ekspresi yang menunjukkan sebuah pemahaman.
Long Yi berkata bahwa sepertinya itu adalah ide yang bagus. Dikatakan bahwa wanita itu adalah seorang alkemis kelas 6. Jika ia bergabung dengan mereka, maka mereka akan memiliki alkemis tingkat tinggi tambahan. Selain itu, Lang Tian juga pastinya akan sangat senang. Melihat Long Yi yang pada saat ini benar-benar bersemangat, Xiaoyan bertanya apa yang difikirkan oleh Long Yi. Xiaoyan menggelengkan kelapanya dan tersenyum pahit sebelum akhirnya lanjut menjelaskan. Xiaoyan berkata bahwa ia ingin si wanita ini menjadi mata-mata mereka di Pil Palace. Menanggapi hal itu, Long Yi kembali mengangguk dan berkata itu juga ide yang sangat bagus. Tetapi pada saat ini apakah si wanita akan mau? Mendengar perkataan Long Yi ini, mata Xiaoyan menjadi lebih tajam dan Xiaoyan berkata jika ia tidak mau, maka ia adalah musuh mereka. Sementara itu di sisi lain, sosok Luoli yang baru saja dibicarakan masih tetap berdiam diri dengan kekuatan spiritual yang tersebar. Ia terus mendeteksi ke arah gerbang klan Yao, namun pada saat ini ia masih tidak menemukan apapun. Ia juga pada saat ini mengkhawatirkan rekan-rekannya dan sesekali menoleh ke arah lubang cacing. Ia berdoa dalam hati agar tidak terjadi apa-apa pada dua orang puncak bintang 6 Dodi di pasukan mereka. Tak lama setelah itu terdengar suara yang sepertinya adalah suara aliran udara di pintu masuk lubang cacing. Telinga Luoli sedikit bergetar dan matanya seketika tertuju pada pintu masuk lubang cacing dan berkedip dengan antisi sapi. Luoli pun seketika menatap ke arah dua sosok kabur yang berangsur-angsur mengeras di pintu masuk lubang cacing. Mata Luoli tiba-tiba menyusut dan bibir merahnya sedikit terbuka dan ia ingin kabur. Namun ketika ia hendak bergerak, sosok emas dan sosok hitam segera berdiri di depan dan di belakang Luoli. Dengan kata-kata dingin, sosok hitam pun segera berkata apakah ia berpikir ia bisa melarikan diri. Menanggapi pertanyaan tersebut, Luoli pada saat ini benar-benar sangat ketakutan. Ia pada saat ini benar-benar tidak bisa berbicara ataupun bergerak. Luoli menyadari bahwa kekuatan dari kedua orang ini tidak terlalu kuat jika dibandingkan dengan yang lain. Namun ia tersadar sepertinya orang-orang ini telah berhasil membunuh dua orang puncak bintang ke-6 dari Pil Palace. Ia pun bertanya-tanya bagaimana cara kedua orang ini bisa membunuh puncak bintang 6 Dodi. Sementara itu melihat Luoli yang terdiam, Xiaoyan pun kembali membuka mulutnya. Xiaoyan berkata agar Luoli jangan membuat perjuangan yang tidak perlu karena Luoli adalah orang yang cerdas. Sementara itu Xiaoyan juga sangat suka berurusan dengan orang yang pintar. Menanggapi perkataan tersebut, Luoli pada saat ini masih bergetar namun ia memberanikan diri untuk berbicara. Ia segera bertanya siapakah mereka berdua. Di dalam hatinya ia bertanya-tanya apakah sosok ini adalah Xiaoyan. Namun setelah merasakan fluktuasi dari sosok hitam ini, Luoli berkata bahwa itu tidak mungkin. Xiaoyan pada saat ini setidaknya berada di tahap awal bintang ke-5. Namun pada saat ini sosok yang berada di hadapannya sangat jelas merupakan tahap awal bintang ke-6 Dodi. Sementara itu di sisi lain menyadari apa yang difikirkan oleh Luoli, Xiaoyan pun tersenyum tipis. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan seberkas api segera menyala di ujung jarinya. Api ini segera menyinari wajahnya dan mengusir dinginnya malam. Namun api ini ternyata membuat hati Luoli menjadi semakin dingin. Luoli segera menyadari bahwa ini memang benar adalah Xiaoyan. Tetapi ia benar-benar tidak menyangka mengapa Xiaoyan bisa berada di tahap awal bintang ke-6 Dodi dalam waktu yang singkat. Pada saat ini ia benar-benar bingung dan hanya bisa melirik ke arah pintu masuk lubang cacing. Ia menyadari kedua orang Dodi tahap puncak bintang ke-6 Dodi sepertinya benar-benar telah dibantai oleh Xiaoyan. Namun ia segera menekan semua pemikirannya ini. Ia berpikir jika Xiaoyan bisa membunuh dua orang puncak bintang ke-6 Dodi, mengapa pada saat ini ia tidak langsung membunuh dirinya? Luoli sangat ingin tahu mengapa Xiaoyan tidak segera membunuh dirinya. Akhirnya ia pun menghela nafas dan segera bertanya jika begitu permasalahannya apa yang Xiaoyan inginkan. Tanpa menjawab pertanyaan tersebut, Xiaoyan malah balik bertanya apakah nama dari si wanita ini adalah Luoli.
Mendengar Xiaoyan yang bertanya seperti itu, mata dari Huoli seketika melebar. Ia pun bertanya bagaimana Xiaoyan mengetahui hal itu.